Gue ingetin sama ibunya Loli. Gua di sini ngejaga Loli dari dia di UK. Yang lain mana ada yang Dari dia di UK. Video call, liatin dia. Lu kemana? Lu kemana? Lu balik. Lu di mana malam-malam balik? Itu gua. Rasman Arif Nasution masih membela kliennya Fadel Bajideh dalam kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Sebagai pengacara yang sudah kenal betul bagaimana sifat Fadel Bajideh, Rasman Arif pun mempercayai sedalam apa cinta yang diberikan untuk Laura Meizani alias Loli putri dari Nikita Mirzani. Gue minta doain aja. Loli, I love you sayang. Melet-melet Del. Fadel Bajideh curhat kepada Rasman Arif Nasution soal perasaannya kepada Loli. Salah satunya adalah perihal restu yang tak kunjung didapatkan dari ibu kandung Loli sehingga membuat hubungan asmara mereka semakin rumit. Fadel Bajideh pun meminta tolong pada pengacaranya tersebut agar ia bisa mengetuk pintu hati Nikita Mirzani. Om, saya mencintai Loli dari ujung kaki sampai ujung rambut. Persoalannya, bantu saya Om bagaimana supaya maminya itu menyetujui kami, kata Rasman Arif Nasution menirukan ucapan Fadel Bajideh, dalam wawancara secara daring, dikutip Selasa tanggal 3 Desember tahun 2024. Berbeda dari kebanyakan netizen yang menilai Fadel Bajideh hanya pura-pura menyayangi Loli agar bebas dari jeratan hukum, Rasman Arif Nasution justru mendukung setiap pernyataan yang keluar dari mulut kliennya tersebut. Ia pun setuju dengan kalimat Fadel Bajideh yang menegaskan bahwa rasa cintanya hanya diekspresikan lewat perbuatan bukan sekedar posting di media sosial. Hingga kini sekitar 2 bulan laporan Nikita Mirzani diproses di kepolisian, Fadel Bajideh masih tidak mengakui tuduhan pernah menghamili Loli hingga menyuruhnya aborsi. Fadel Bajideh masih percaya diri bahwa ia tidak akan dipenjara atas segala tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Sebab, Fadel Bajideh bersikeras tidak bersalah. Sementara itu, Loli sudah menjalani pemeriksaan sekaligus dimintai keterangan sebagai saksi koran atas laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh. Loli yang selama ini keberadaannya disembunyikan akhirnya datang langsung ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Ia menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam lamanya untuk menjawab lebih dari 45 pertanyaan dari penyidik. Oke, seperti apa mungkin update pemeriksaan kemarin? Hasilnya apa? Ya, jadi setelah NM membawa putrinya ke rumah sakit didampingi oleh Kanit PPA tentunya, kemudian penyidik. Setelah melakukan visum di rumah sakit, Kanit PPA juga langsung meminta keterangan di Polres Jakarta Selatan. Itu, jadi didampingi oleh NM, kemudian pengacara juga dari UPT 3A. Ya, itu. Mungkin setelah menjalani pemeriksaan sempat ada penolakan dari saudara LM sendiri. Jadi untuk saudara LM ya, jadi setelah kita meminta keterangan ya memang dari pihak pengacara, kemudian juga dari NM juga membantu untuk memberikan keterangan, penjelasan, keterangan-keterangan apa yang bisa diberikan di penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tentunya. Untuk semalam sendiri ada laporan tambahan nggak sih? Bukan soalnya bilang adanya pengancaman dari inisial P kepada NM sendiri. Ya, untuk penambahan laporan belum ada. Sampai saat ini belum ada. Bu Nurma, kondisinya seperti apa kondisinya? Bu Nurma, kemarin kan sempat ada gerak pada saat penjemputan, terus pada saat mau diperiksa di rumah sakit. Ya, kita memang lihat bersama ya, putrinya NM terutama memang keadaannya demikian. Namun demikian setelah di Polres Jakarta Selatan, LM juga bisa menenangkan diri, kemudian santai, lanjut untuk penyidik bisa dapat keterangan dari LM. Sekarang posisinya di mana, Bu? Posisinya di mana sekarang, Loli? Dari pemeriksaan kita dari jam 8 malam sampai jam 11 malam itu.
Itu kemudian dari LM sendiri dapat menjawab pertanyaan dari penyidik. Posisinya di mana Bu? Sekarang udah pulang berarti? Dari posisi LM sekarang ada di UPT 3A ya. Jadi kemarin NM memberikan pernyataan untuk dititipkan LM putrinya ke UPT 3A. Itu Di mana, Bu? ya, di Rumah Aman itu ya. Daerah selatan juga. Jadi untuk tempatnya yang tahu adalah 3A ya, UPT 3A. Ada pengawasan juga nggak Bu didampingin di sana? Di sana jelas ya. Jadi dari pelayanan, kemudian untuk perbaikan dari fisik maupun mental, itu yang memang diharapkan oleh NM tentunya sebagai orang tua. Oleh karena itu NM menitipkan ke UPT 3A. Tapi yang bersangkutan bersedia nggak sih Bu dibawa ke sana atau berontak? Iya, dari kemarin juga sudah mengikuti, kemudian sekarang juga sudah di sana untuk LM-nya. Apa yang membuat apa yang bersangkutan tenang? Itu kemarin kan berontak pada saat penjemputan, apa yang membuat tenang? Iya, jadi dari penyidik ya memberi masukan, kemudian juga ditenangkan, kemudian juga dengan semua perkataan yang mungkin baik menurut kita di situ. Oleh karena itu LM mau mengikuti dari orang tuanya, terutama dari NM, menitipkan LM ke sana. Bu, dari bakal sampai kapan itu LM di sana? Nanti kita lihat lagi ya, nanti kita update kembali sampai kapannya. Tapi untuk sementara LM ada di sana ya. Visumnya gimana Bu? Kemarin sempat ada kendala katanya karena ada visum ulang atau seperti apa untuk visumnya? Jadi visum sudah dilakukan ya, kemarin sudah dilakukan. Kemudian nanti untuk hasilnya 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya. Berarti kalau untuk inisial P ini dalam waktu dekat apakah akan dipanggil atau seperti apa? Ya, jadi setelah barang bukti kemudian juga dikumpulkan oleh penyidik, meminta saksi-saksi yang dilaporkan, pasti kita mintain keterangan atau kita panggil sebagai saksi terlapor. Ya. Kapan Bu? Waktu dekat. Minggu ini artinya? Waktu dekat. Jadwal ada di penyidik. Tapi semisal mungkin kalau nantinya tidak kooperatif, atau apakah nantinya akan dilakukan pengejaran atau? Kita lihat lagi nanti ya, kita lihat lagi nanti. Yang jelas nanti pasti kita layangkan untuk pemanggilan ya sebagai saksi terlapor. Ibu, tapi apakah akan dilakukan pemeriksaan psikologis mengingat LM sendiri kan ketika ditangkap cukup histeris gitu melihat ibu? LM, di sana jadi di UPT 3A itu memang semuanya ada Mbak. Jadi untuk pelayanan perempuan khususnya ya itu semua ada di sana. Oleh karena itu dari NM itu menitipkan putrinya ke sana ya. Untuk semua pasti untuk perbaikan, lebih baik ke depan. Bu, semalam berarti kemarin LM ketemu sama ibunya, ada komunikasi di dalam bicara apa? Oh iya, jadi memang ada komunikasi ya sebagai ibu dan anak itu ya, tapi mungkin ya kita ya sama-sama tahu ya mungkin memang ada permasalahan, tapi sejauh ini tidak ada yang begitu bermasalah di atas ya. Nah, tapi masih panas mereka berdua, artinya kan sampai sekarang masih belum bersatu nih, belum akur. Oh nanti coba kita lihat nanti kalau itu permasalahannya antara ibu dan anak. Kita doakan saja rekan-rekan, mudah-mudahan perselisihan atau permasalahan dengan ibu dan anak ini bisa membaik dan kembali seperti semula, selayaknya ibu dan anak. Ya. Bu, tapi kalau untuk saksi-saksi berarti bisa jadi dari saksi pihak keluarga inisial V ini bisa dipanggil juga ya? Iya, jadi kita pasti meminta keterangan dari semua yang melihat, ya, kemudian mendengar, mengetahui kasus yang dilaporkan tentunya itu. Ibu, mau konfirmasi aja Bu, kemarin yang jemput di apartemen itu apakah ada aparat kepolisian yang ikut? Ya, jadi di situ NM meminta dari penyidik
tentunya dari penyidik PPA mendampingi, kemudian juga UPT 3A juga ikut ya. Jadi semua di situ hadir waktu membawa atau menjemput putrinya dari apartemen gitu ya. Jadi memang sekalian untuk visum itu. Jadi tujuannya sekalian membawa untuk visum dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Itu apakah sesuai prosedur itu, Bu? Ya, jadi kita membawa semua surat, semua kita siapkan, ya. Jadi memang kita menyiapkan untuk visum terutama, kemudian pendampingan karena dari NM sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Tentunya kita tidak lanjuti semuanya. Bu Loli berarti kemarin diperiksa terkait ini apa sebagai saksi Saksi korban. terkait apa aja, Bu? Saksi korban. Jadi untuk LM diminta keterangan sebagai saksi korban, ya. Berapa pertanyaan, Bu? Pertanyaan disiapkan 20 tapi berkembang, ya. Jadi memang itu memang penyidik yang lebih paham dan tahu, ya. Bu, terkait ini mungkin apa yang kemarin sempat heboh apa itu hamil gitu ditanyakan juga Bu semuanya aborsi segala macam. Ya, jadi penyidik ini kita mencari keterangan kasus yang dilaporkan, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pasti penyidik menanyakan semua yang ada, itu. Oke, Bu.